Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tahu Otomotif bersama penggemar Fiat dari Malang, tapi beliaunya domisili di Kota Batu. Jadi punya dua Fiat, yang satu di rumah dan yang satu ada di kamera. Ini Fiat apa, terus tahun berapa, dapat dari mana, kita tanyakan langsung kepada sang owner yang akan memperkenalkan diri kepada penonton dari Tahu Otomotif Channel semuanya. Silakan perkenalan dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk semua viewer ya, maupun subscribernya Tahu Otomotif. Perkenalkan, nama saya Wiwin. Saya asli dari Kota Batu. Lahir di Malang, tapi sekolah, hidup dan besar di Kota Batu sampai sekarang. Demikian saja. Oke, siap. Untuk mobil yang sekarang ada di samping Bapak ini, boleh dijelaskan ini mobil apa? Ini Fiat 1100 seri 103H. Oke, ini karena mobilnya ini mobil lama dan juga langka, nggak semua orang punya, pasti ada cerita menarik dari mobil Fiat 1100 ini. Boleh diceritakan apakah ada cerita yang menarik atau biasa-biasa saja? Oh iya, kalau menarik pasti menarik ya. Jadi mobil ini saya dapatkan kira-kira setahun yang lalu. Saya tidak sengaja melihat konten penjualan mobil di Facebook. Mobil ini berasal di Klaten, tetapi platnya adalah plat AD Prambanan. Jadi saya iseng-iseng berangkat ke Klaten, kemudian singkat cerita, setelah melihat kondisi kendaraan, akhirnya deal mobil saya beli dengan catatan saat itu adalah rem sangat tidak berfungsi ya. Kenapa saya katakan sangat tidak berfungsi? Kalau kita rem itu bisa berhentinya kira-kira 50 meter kemudian baru berhenti. Kemudian dinamo starter juga sulit, kadang bisa kadang enggak, lebih banyak tidak bisanya. Kemudian alternator atau dinamo ampernya juga tidak ngisi. Tapi karena
ongkos towing pada saat itu dari Klaten ke Kota Batu sangat mahal, hampir sekitar 4 jutaan. Akhirnya nekat saya naiki sendiri. Dengan kondisi seperti itu ya tentunya dengan memperhitungkan kehati-hatian. Jadi misalnya kalau mau berhenti ya jauh-jauh sudah berhenti. Cuma ya pasti selalu deg-degan setiap mendekati lampu merah. Mendekati lampu merah pasti dari jauh sudah berhenti. Kadang-kadang karena saking lambatnya di bel, di klakson dari mobil belakang. Ya, tapi begitulah dengan kesabaran akhirnya tetap saya jalankan dan saya mengambil jalur tol. Perhitungan saya kalau dari Solo sampai ke Malang waktu itu, kalau saya tidak lewat jalur tol, kalau misalnya ada apa-apa, nah, kesulitan nyari towingnya. Kalau di tol otomatis ada patroli jalan tol yang setiap saat memantau, misalnya kita kesulitan maka mobil towing juga akan disediakan untuk membantu kita keluar ke tol, itu tol terdekat. Selanjutnya kita cari bengkel. Tapi alhamdulillah saya naiki sepanjang di jalan tol tidak ada kendala kecuali satu knalpotnya sempat copot di tol Nganjuk. Yang ngasih tahu juga ada pickup yang nyalip saya, ngasih tahu kalau knalpot saya copot. Akhirnya saya dari Nganjuk sampai ke Blitar waktu itu tidak menggunakan knalpot, jadi suaranya ya tahu sendiri. Siap. Ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi ketika kita menginginkan sebuah barang koleksi, salah satunya mobil tua, itu pasti ada perjuangan, dan perjuangan tersebut ya kalau saya pikir serem juga karena perjalanan yang tidak dekat dengan resiko yang kita tidak tahu di jalan. Jadi penuh dengan drama, Ya. penuh dengan drama. Terus untuk mobil ini sendiri kok sampai di istilahnya sampai diperjuangkan seperti itu. Sebenarnya yang menarik dari mobil ini apa menurut Pak Wiwin? Mobil ini menariknya apa sih kok sampai diperjuangkan seperti itu? Ya, kalau pada saat awal ya sepertinya biasa-biasa saja ya. Biasa-biasa saja dalam artian kalau kita baru ketemu mobil ini enak atau enggak kita enggak tahu. Dan catatan lagi bahwa ini memang benar-benar mobil koleksi, dalam artian koleksi tidak pernah digunakan oleh pemilik sebelumnya. Jadi plat nomor pajak dihidupkan, tapi plat nomornya sendiri tidak pernah dipasang. Jadi saya dapatkan mobil ini yang memang tidak pernah dijalankan sama pemilik sebelumnya. Akhirnya waktu saya bawa plat nomor itu saya ikat pakai kawat, yang penting nempel supaya ya sesuai peraturan lalu lintas, maksud saya tidak dicurigai dan lain sebagainya. Jadi memang awalnya biasa-biasa saja, tapi lama-lama kita memang lebih senang ya, karena ternyata kalau kita pakai mobil kecil seperti ini lucu mungkin ya menurut saya, itu banyak yang nyapa, banyak yang ngacungin jempol, bahkan cepat patroli pengawal pejabat negara itu memelankan mobilnya sekedar untuk ngacungkan jempol. Jadi seperti itu. Jadi makin lama ya makin sayang, makin cinta ya. Jadi awal-awalnya biasa-biasa saja karena memang belum kenal. Iya. Jadi sekedar informasi juga. Jadi tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Wiwin. Jadi mobil ini ternyata adalah mobil khusus yang dikirim langsung dari Italia. Jadi bukan mobil yang dirakit di sini atau diimpor ke sini dalam bentuk potongan, tapi diimpor dari Italia dalam bentuk jadi. Itu ceritanya seperti apa Pak Wiwin? Ya, jadi sampai sekarang kayaknya untuk Fiat sampai sekarang ya, bukan cerita saya saja, sampai sekarang itu bentuknya adalah CPU, complete B4. Jadi tidak ada perakitannya di Indonesia untuk Fiat. Jadi menjualnya memang secara utuh. Cuma memang mobil ini
dari dokumen BPKB yang ada, pemilik pertamanya adalah gereja. Jadi ini konon ceritanya ada pengiriman besar-besaran untuk pastor-pastor gereja Katolik yang ada di Indonesia dari Itali. Nah ini sepertinya termasuk angkatan itu, karena memang terdaftar di awal pemiliknya adalah gereja. Demikian. Iya. Berarti untuk histori dari mobil ini masih tertulis jelas bahwa itu memang kepemilikan untuk yang pertama itu pemilikan gereja. Iya. Iya. Oke. Jadi mobil ini memiliki sejarah yang panjang, mulai dari gereja terus langsung dimiliki oleh pemilik sesudahnya dan terus dibayarkan pajaknya walaupun mobil tidak pernah digunakan. Dan sampai akhirnya sampailah mobil ini di Kota Batu, di Pak Wiwin, dengan kondisi yang diceritakan tadi, untuk membawanya ke sini penuh dengan drama. Jadi mungkin kalau boleh saya katakan untuk towing mungkin bisa saja Pak Wiwin ya, dari mana, Klaten? Ya. Dari Klaten atau dari Magelang? Dari Klaten. Dari Klaten dibawa ke sini mungkin bisa saja. Untuk ongkosnya mungkin ya memang besar, tapi bagi pemilik mobil tua itu ya bisa saja membayarkan itu. Tapi sensasi berkendara itulah yang mungkin dicari sama Pak Wiwin. Apa benar seperti itu Pak Ya, Wiwin? memang jadi peristiwa perjalanan dari Klaten membawa pulang ke Kota Batu ini sampai sekarang tidak bisa saya lupakan, termasuk istri saya, karena saya ngambilnya berdua. Jadi karena dinamo starter sulit, dinamo ampere juga tidak mau ngecas, akhirnya untuk makan aja mobilnya tidak berani saya matikan. Tidak berani saya matikan. Demikian juga pada saat mau sholat, gantian sama istri. Satunya sholat duluan, satunya nungguin mobil. Nah, demikian bergantian terus. Jadi isi bensin juga demikian, diprotes sama pompa bensinnya, tapi saya minta tolong bahwa ini tidak bisa start. Nanti daripada sampean bantu dorong, lebih baik tidak saya matikan. Nah, untungnya alhamdulillah pemilik petugas pompa bensinnya juga mau mengerti, akhirnya diperbolehkan. Oke, jadi Fiat ini akhirnya sampailah di Kota Batu dan pajak tetap platnya plat Jawa Tengah, plat AD, tapi pajak sampai hari ini pun masih tetap hidup. Jadi pajaknya masih tetap diurus sama Pak Wiwin ke sana. Jadi alhamdulillah mobil Fiat 1100 ini tetap dalam kondisi taat pajak sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jadi itu sedikit cerita dari sejarah Fiat 1100 yang dimiliki oleh Pak Wiwin ini. Dan untuk ranah modifikasi apa aja yang sudah dilaksanakan di mobil ini Pak Wiwin? Ya, jadi untuk modifikasi sebenarnya tidak modifikasi ya, tapi penggantian lebih tepatnya. Jadi kita tahu dinamo ampere mobil kuno seperti Fiat ini masih menggunakan sistem cut-off, kemudian dinamo starternya juga tidak reduksi, jadi cukup berat, memakan setrum, memakan ampere cukup berat. Itu saya ganti untuk alternatornya mobil modern, jadi sudah menggunakan IC. Kemudian untuk dinamo starternya kita sudah rubah menjadi sistem yang reduksi seperti mobil-mobil modern, jadi starternya juga enak, kemudian pengisiannya juga bagus. Itu satu. Kemudian saya tambahkan lagi, karena standarnya 1100 ini tidak menggunakan booster rem, ini saya tambahkan booster rem PBR supaya saya lebih nyaman aja, supaya saya lebih ringan untuk ngeremnya. Ini saya gunakan booster remote rem PBR yang biasa digunakan untuk VW Safari kalau nggak salah ya, atau VW Kombi juga kalau nggak salah. Nah, kemudian shock depan saya ganti baru karena waktu itu sudah bocor. Ini saya ganti Monroe. Itu selanjutnya headlamp. Jadi lampu depan, karena perhitungan saya waktu itu praktisnya, karena kebetulan juga yang lama mati satu, dan kebetulan saya dapat headlamp yang lama itu tidak original, karena yang original itu sebenarnya lampunya, bola lampunya saja bisa diganti, tapi saya dapat yang
saya lupa modelnya itu. Yang anu lampu full sama reflektornya. Ya. Oh iya iya iya. Istilahnya apa itu? Saya kok lupa itu. Iya iya iya. Jadi itu biasanya digunakan di mobil-mobil Jepang juga, tapi mobil-mobil Jepang yang keluaran di tahun 80-an. 80-an biasanya menggunakan lampu yang langsung insert dengan reflektornya. Jadi kalau ganti langsung reflektornya. Ya. Oke. Karena itu tidak praktis, mati juga. Akhirnya saya gunakan yang D-Maker aftermarket D-Maker. Ya, kalau saya sih lebih mengarah ke fungsi ya, fungsional. Ori senang, tapi ini cukup terang, cukup membantu, ya, dan sapi itu cukup lucu. Ya, jadi sekarang saya gunakan lampu D-Maker. Oke, jadi sekedar informasi juga buat teman-teman dari Tahu Otomotif. Jadi mobil ini itu tidak hanya digunakan Pak Wiwin sebagai barang koleksi, tapi mobil ini digunakan sebagai mobil harian. Jadi setiap hari digunakan untuk ngantar sekolah, untuk pulang pergi dari Batu ke Blitar, dari Batu ke Malang, itu setiap hari hampir digunakan oleh Pak Wiwin. Jadi makanya untuk lampu digunakan lampu aftermarket itu untuk kenyamanan, karena ini bukan barang koleksi Pak Wiwin ya. Bukan barang koleksi tapi memang dipakai harian. Jadi ya dikoleksi tapi digunakan sebagaimana fungsinya, bukan hanya untuk dipajang di rumah atau seperti apa, enggak. Jadi mobil ini digunakan sebagai, katakanlah ini mobil harian kaki lah dari Pak Wiwin untuk kesana kemari tiap hari digunakan. Bahkan mungkin kalau teman-teman nanti jalan-jalan ke Batu, jangan heran kalau ketemu dengan mobil ini di area Kota Batu, karena memang dipakai harian, walaupun hanya untuk ke Indomaret gitu aja dipakai. Jadi nggak hanya untuk bangga-banggaan, karena Pak Wiwin tadi sempat ngobrol dengan saya, bangga memiliki mobil kalau bisa digunakan. Ya. Jadi kalau misalkan cuman nggak ada gunanya, karena fungsi dari mobil adalah kendaraan transportasi, bukan display pajangan. Ketika parkir itu display pajangan, tapi ketika akan digunakan mobil harus siap. Lah itu komitmen dari Pak Wiwin. Jadi semua mobil dari Pak Wiwin dua-duanya Fiatnya itu dalam keadaan ready. Jadi seperti itu. Oke, kalimat terakhir Pak Wiwin untuk pecinta mobil tua, utamanya di Fiat, atau kesan-kesan Pak Wiwin dengan mobil Fiat itu seperti apa. Jadi juga sekedar informasi buat teman-teman, Pak Wiwin ini juga tergabung di Fiat Club Malang. Jadi Fiat di Malang itu ada klub namanya Fiat Club Malang, itu tidak tertutup banyak orang Malang saja, karena Malangnya itu Malang Raya. Jadi mungkin bisa dari Kota Batu, bisa dari Malang Kabupaten, bisa juga dari Malang Kota. Jadi tergabung dan memiliki pertemuan rutin pada hari setiap bulan di minggu pertama dan minggu ketiga. Setiap bulan di minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi buat teman-teman pecinta Fiat semuanya yang ingin gabung, bisa langsung datang di Jalan Ijen biasanya Pak Wiwin ya. Di Jalan Ijen. Di Jalan Ijen di minggu pertama dan minggu ketiga. Oke, pesan-pesan terakhir Pak Wiwin buat teman-teman Fiat. Ya, untuk teman-teman Fiat semuanya, tetap sabar, tetap semangat untuk memelihara Fiatnya, karena memang banyak cerita di situ ya. Karena kalau kita sudah masuk klub Fiat, kita bukan cuma memajang mobil, karena bukan seberapa baik mobil Anda ditampilkan, tapi kalau katanya teman-teman, seberapa jauh mobil Anda sudah dijalankan. Tetap semangat, salam sehat, walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi pesan dari Pak Wiwin. Jadi untuk setiap mobil tua itu yang mahal itu sebenarnya bukan mobilnya, tapi silaturahim dan juga histori atau ceritanya, pengalaman memiliki mobil tua. Itu sebenarnya yang paling mahal, bukan di harganya. Mungkin kalau saya simpulkan seperti itu. Demikian tadi segmen dari Tahu Otomotif tentang histori mobil Fiat 1100 yang dimiliki oleh Pak Wiwin yang tergabung di Fiat Club Malang. Tetap saksikan Fiat
tetap saksikan, tetap saksikan Tahu Otomotif karena segala tentang otomotif ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.